kamu harus gerage. Bagaimana? Siap, jelas. Jelas ya? Ya. Pokoknya tugasnya pembersihan sekilas itu, apabila senjata jauh dari badan, tidak melekat, silakan langsung diambil. Jangankan pada saat pembersihan sekilas, pada saat serbuan, kalau senjatanya sudah terlepas jauh, silakan langsung diambil. Tidak apa-apa. Jelas ya? Jelas. Untuk secara pelambungan, ada yang tanyakan? Nah, silakan. Apabila musuh melakukan penghadangan itu adalah penembak kerunduk musuh, apa yang dilakukan? Karena di pas di DTP itu musuh menduduki ketinggian dan melakukan yang dipegang senjata penembak kerunduk. Bagaimana cara penyelesaian apabila kita dihadang oleh penembak runduk? Sebagai prinsip-prinsip ilmu infanteri, kalau personilnya musuh 3 harus diselesaikan tingkat Lebih Raton atau regu? Regu. Kalau lebih dari 5 tingkat Beton. Kalau lebih dari 10 kompi. Apabila persenjataannya juga runduk, harus diselesaikan sesuai senjatanya. Tapi apabila ya namanya penembak runduk, logikanya dia jarak efektifnya saja dia jauh. Kalau kemarin yang saya dapat, penembak runduk itu sebagai pengacau saja, dia tidak melumpuhkan kita. Kemarin persoalannya di YTP bagaimana? siap penembak runduk yang menembak dengan ketinggian. Nah, di situ ada yang terluka. Karena ada tembakan apa kita harus meninggalkan musuh tersebut atau mengambil tindakan. Apabila sudah ada yang luka, Masih ada perlawanan, kita selesaikan atau tidak. Oke, langkah yang pertama tetap kita cari perlindungan dulu. Kalau memang tidak memungkinkan, kita tuspur. Contoh, sudah ada satu yang luka ini, tetap kita harus balas tembakan dulu. Langkahnya entah itu nanti bantu mau tuspur atau selesaikan, tetap harus balas tembakan dulu. Apabila kekuatannya ya cuma 1 orang, yang bisa kita selesaikan juga meskipun dia penembak runduk. Kemarin ditegur tidak kamu selesaikan? mungkin ada pelatih menegur, dia bilang kenapa kamu mau kejar penembak runduk? Itu memang secara logika penembak runduk itu apa namanya, dia bukan jarak efektif senjata ringan. Posisi jauh. 300 ke atas, 500 ya. Kalau sudah 500 Jauh. itu kita mau kejar. Betul. Kalau dia jaraknya masih 100 ya bisa kita kejar. Kalau 500 Kan kita diajari penafsiran jarak, tekduk, ya kan? Ada itu penafsiran jarak, tekduk. Kalau perkiraan lebih dari 300 ke atas, apa yang kita kejar? Nanti kita sama halnya masuk kolindronya mereka. Kalaupun tidak, otomatis moral kita rendah karena sudah capek, apalagi di ketinggian. Lebih bagus kita Tuspur. Kalau masih jarak efektif 100 sampai 200 masih bisa kita selesaikan dengan cara pelambungan, karena tidak mungkin kita frontal sedangkan posisi musuh ada di ketinggian. Kalau menurut saya jarak 300 ke atas kita laksanakan tuspur, karena percuma posisi mereka menguntungkan, kita mau kejar juga pasti capek.
sampai di sasaran, bukannya menembak, cuma atur napas. Pertimbangannya kira-kira seorang Dandro harus berpikir untung ruginya. Kalau saya ini kejar, apa keuntungannya, apa kerugiannya? Kalau lebih banyak keuntungannya, kita selesaikan. Kalau lebih banyak kerugiannya, kita Tuspur. Tuspur bukan berarti kita menyerah, tapi untuk keselamatan tim kita. Bisa juga kita tuspur, setelah itu kita minta perbantuan Personil. pasukan, perbantuan tembakan dari Tonban atau dari yang lain. Nah itu intinya, kita hilangkan dari daerah penghadangan tersebut. Bagaimana Pak Zeprin? Ada yang bertanya lagi?